LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawi. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Mambaul Ulum, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Pembelajaran IPA kelas 4 materi gaya otot dan gaya gesek dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semangat semua ya anak-anak ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemudahan rezeki. Ya Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Siapakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Masuk semuanya. Di absen Pak Anis terlebih dahulu ya. Alfian Pratama, Hadir. Muhammad Reski Nur Maulana, Hadir. Muhammad Salman Al-Farizi, Raditya Wahyu Wijaksana, Hadir. Sabila Ninaya Faradani. Alhamdulillah hadir semua dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak biar lebih fokus dan lebih rileks, mari kita melakukan kegiatan stop. Berarti anak-anak tidak boleh melakukan aktivitas dulu. Sekarang perhatikan video yang ada di depan. Ikuti instruksinya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak, fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja.
Sebelum mulai, silakan Anda senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari bernafas lebih pelan-pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengelupis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan mengembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah sekitar. Apa yang anak-anak rasakan saat melakukan kegiatan teknik stop? Menjadi relax. Oke. Dan ya, nyaman sekali ya. Nanti anak-anak sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Sudah siap. Oke. Wujud cinta kepada tanah air kita, bangsa Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak diharap untuk berdiri semua. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat agung makmur sekuasa. Terima
benda pada, 2 benda cair, 3 benda gas. Contoh dari benda pada: benda cair air, benda gas asap. Berarti anak-anak masih ingat pembelajaran yang lalu. Sekarang Bu Anis akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda. 2. Menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda. 3. Menjelaskan dan mempresentasikan kerugian dan manfaat gaya pada benda. Tujuan pembelajaran hari ini: yang pertama, konsep dasar gaya dan pengaruhnya. Nomor 2, jenis gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Anak-anak, tadi waktu berangkat ke sekolah naik apa ya? Jalan kaki. Anak-anak tadi melakukan gaya. Gaya apa itu? Gaya otot, ya, karena kita berjalan menggunakan kaki, otot kita. Dan kaki kalian tadi berjalan menyentuh lantai, itu termasuk gaya gesek. Pengaruh terhadap gaya otot pada benda apa, Nak? Bergerak. Pengaruh gaya gesek terhadap benda yaitu berhenti. Nanti anak-anak ya sedikit paham tentang gaya otot dan gaya gesek. Oke. Sekarang Bu Anis di depan mempunyai benda, yaitu tarik tambang. Siapa yang mau maju ke depan? Ada dan ya, silakan maju ke depan, Nak, untuk mempraktekkan tarik tambang. Saat teman kalian tadi tarik tambang, apa yang terjadi? Ada tarik-tarikan. Termasuk gaya apa tidak, Nana? Termasuk gaya apa? Gaya otot. Karena otot-otot tubuh kita menarik suatu benda. Oke. Apa ada gaya geseknya? Apa itu? Kaki dengan lantai. 2 permukaan, ingat-ingat, 2 permukaan benda yang saling bersentuh. Nah, tepuk tangan buat teman kalian. Yang mau maju ke depan. Nah, dia merubah sekarang yang laki-laki, Ilham sama Abin. Silakan maju, Nak. Bu Anis pinjam mejanya sebentar ya. Oke. Sekarang peragakan adu pancu. Oke. 3, ayo. Ada yang kalah dan ada yang menang. Apa yang terjadi saat teman kalian adu pancu? Saling mendorong. Apakah ada gaya? Gaya apa, Nak? Gaya otot, karena memakai otot-otot tubuh kita untuk mendorong. Apa ada gaya gesek? Apa gaya geseknya? Tangan dan meja saling bersentuh. Oke, berarti anak-anak paham tentang gaya otot dan gaya gesek. Terima kasih. Tepuk tangan. Biasanya, terima kasih ya. Sekarang perhatikan video berikut ini.
ya. Pada halaman 64 ini bisa adik-adik perhatikan percakapan antara Aga dan Dara. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Aga. Kemudian Dara menjawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Adik-adik, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan Aga dan Dara agar mereka bisa memindahkan kontainernya ke depan? Tentunya kita jawab yang diangkat gitu kan. Lalu mereka pun mencoba mengangkatnya. Bisa sih, tapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Kemudian Aga dan Dara mencoba cara yang lain. Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Nah, ternyata cara ini bisa dan ini lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat tadi. Jadi, ketika kita mendorong, menarik dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Jadi gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Artinya, benda yang tadinya diam kemudian menjadi bisa bergerak. Lalu, Aga dan Dara tadi mendorong dan menarik benda ya. Kira-kira gaya apa sih yang mereka gunakan? Ternyata mereka menggunakan gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Pada kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian, contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti mengangkatkan kaki ke depan. Nah, ini dapat membuat tubuh kita berpindah tempat. Kemudian, saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Kembali ke kontainernya Aga dan Dara tadi, ketika Aga dan Dara memberikan gaya dorong dan gaya tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya gaya gesek. Jadi, gaya gesek itu muncul ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan pada benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Jadi adik-adik, benda yang memiliki luas permukaan yang lebar akan terasa berat saat didorong. Lalu, bagaimana sih cara untuk memperkecil luas permukaan benda? Yaitu dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Nah, cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Saat benda didorong atau ditarik, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu posisi lintasan. Nah, mau mendatar atau menurun. Kemudian yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan, misalnya bulat atau kotak. Kemudian yang ketiga, permukaan lintasan. Mau rata, bergelombang, kasar, halus, atau licin. Kemudian berat sebuah benda. Nah, semakin berat suatu benda, gaya geseknya juga akan semakin besar. Contohnya, gelas berisi air akan memiliki gaya gesek yang lebih besar dibanding gelas yang kosong. Selanjutnya, gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan manusia. Nah, berikut ini beberapa cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, pemberian pelumas atau oli pada roda atau lantai sepeda. Kemudian yang kedua, penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Yang ketiga, penggunaan pisau sebagai alat sepatu ski es atau kereta luncur. Selanjutnya, beberapa cara untuk memperbesar gaya gesek. Yang pertama, nah adik-adik pernah lihat kan sepatu pemain bola? Nah, penggunaan pul pada sepatu pemain bola ini bertujuan agar pemain bola tidak tergelincir saat berlari dan menendang bola di lapangan. Yang kedua, membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Nah, ini pasti kita semua pernah lihat kan? Untuk menghindari slip atau tergelincir di permukaan jalan yang licin. Itulah kegunaan alur-alur pada ban mobil atau ban motor tersebut.
tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Nah, adik-adik berikut manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu benda bergerak dapat tergelincir. Kenapa sih permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar? Nah, ternyata hal ini bertujuan agar mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya, rem motor digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Nah, gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm. Selain membantu kegiatan sehari-hari, ternyata gaya gesek juga memiliki kerugian. Nah, apa saja kerugian itu? Yang pertama, menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Kemudian yang kedua, menyebabkan aus atau terkikis. Penghapus karet yang sering terpakai akan lebih mudah habis. Kemudian ban sepeda yang sering kita gunakan, lama-kelamaan ia akan semakin gundul. Contoh lainnya seperti sol sepatu, jika sering kita gunakan maka ia akan semakin cepat menipis. Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kemudian yang kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda berarti kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kasar atau licinnya permukaan, kemudian besar atau kecilnya luas permukaan, selanjutnya berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk ukurannya luas. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Untuk materi lanjutan, silakan adik-adik tonton video selanjutnya ya. Silakan ganti dengan apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa. Tadi penjelasannya dari video adalah ada gaya apa tadi? Gaya tarikan dan dorong. Berapakah gaya? Ada dua. Gaya apa? Gaya otot dan gaya gesek. Tadi anak-anak sudah lebih paham tentang gaya otot dan gaya gesek. Sekarang anak-anak buatlah 3 kelompok. Apakah anak sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Belum. Oke, sekarang kasih waktu Bu Anis untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Duduk di kelompoknya masing-masing. Nomor 1 ada siapa saja? Aini, Naya, Adel, iya, Naya, Kiki. Oke, kelompok 2 Rizky, terus Bibi. Oke, kelompok 3 Tuliskan beberapa cara untuk memperkecil gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Cara memperkecil gaya gesek: 1. Menggunakan pelumas. 2. Memperkecil luas permukaan benda. 3. Memberikan roda atau membuat permukaan lebih halus. cara memperkecil
saya geser, terus dikasih pelumas garap anak-anak permukaannya halus. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali kelompok 2. Silakan. Siapa? Oke, Rizky, maju semuanya. 2 kelompok ini. Maju semua ya. Bacakan hasil diskusinya. Bukan beberapa manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat gaya otot: mendorong benda, mengangkat benda, menggerakkan benda, memindahkan benda. Betul? Kelompok 1 dan 3, jawabannya kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 1. Maju semua, depan. Amati gambar di kegiatan 1. Amati gambar di bawah ini dan potonglah jawaban dan tempel pada gambar yang sesuai. Nomor 1. Di sini ada gambar tarik tambah. Nomor 2. Di gambar ini ada orang yang sedang mengangkat batu. Nomor 3. Ada orang yang sedang mendorong teman. Nomor 4. Ada sebuah gambar mobil yang berjalan. Nomor 5. Nomor 5 ada gambar orang yang sedang bermain sepak bola. Tadi, ya, anak-anak tadi tarik tambang menggunakan gaya apa? Gaya otot. Ini tadi jawaban dari kelompok 1. Terus menarik benda, ditarik ya. Pakai apa anak-anak menggunakan? Tali ya. Itu gaya geser. Dan ada yang sepak bola. Gaya apa nak? Gaya otot. Itu jawaban dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Anak-anak, kerja kelompoknya atau mengisi LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Setiap kelompok 1, 2, 3 perwakilan untuk maju ke depan membawa LKPD-nya. Tadi anak-anak sudah mengisi LKPD-nya. Sekarang mengerjakan lembar evaluasi. Apa bedanya? Kalau tadi LKPD kerja kelompok, kalau lembar evaluasi mengerjakan sendiri-sendiri. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so I got a vengeance against people who doubt it. Being negative when you should be getting after it. Facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I go roast, I get gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit Anak-anak sudah mengumpulkan lembar evaluasinya? Anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Apa kesimpulan hari ini anak-anak?
Sudah. Terus mempengaruhi gaya gesek terhadap. Oke. Apa contoh dari gaya otot? Mendorong meja, terus menarik kursi, mengangkat tas, terus bersepeda sehari-hari, apalagi berlari, melompat, berjalan dan sebagainya. Contoh gaya gesek mana? Seperti mobil berjalan. Terus tadi pancu ya. Apa? Berjalan kaki dengan lantai. Jadi anak-anak sudah paham tentang Selanjutnya pelajaran minggu depan anak-anak materinya tentang manfaat gaya magnet ya. Apa ada pertanyaan? Pelajaran hari ini anak-anak besok menyiapkan materi yang Bu Anis maksud ya, seperti manfaat gaya magnet. Oke. Ketua kelas menyiapkan doa, silakan maju ke depan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.